Bayangkan kamu lahir sebagai seorang pangeran, tapi takdir menuntunmu ke jalan yang lebih besar. Perjuangan, pengkhianatan, dan tahta yang dipertaruhkan. Inilah kisah Sultan Hasanuddin Banten, penguasa yang namanya nyaris terlupakan dalam sejarah Nusantara. Sebelum Banten menjadi kesultanan yang besar, sebelum namanya tercatat dalam sejarah sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam, ada seorang pemuda yang takdirnya telah ditentukan untuk menjadi pemimpin. Namanya Hasanuddin, seorang pangeran yang lahir bukan dari garis raja biasa, tapi dari keturunan seorang wali besar. Hasanuddin adalah putra dari Sunan Gunung Jati, wali yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Ibunya, Nyai Kawunganten, adalah seorang bangsawan dari kerajaan Sunda. Dari ayahnya, Hasanuddin mewarisi kebijaksanaan seorang ulama. Dari ibunya, ia mendapatkan darah ningrat yang menjadikannya calon pemimpin sejati. Sejak kecil, Hasanuddin tidak hanya diajarkan ilmu agama. Ayahnya menanamkan pemahaman tentang politik, perdagangan, dan peperangan. Dia belajar bahwa menjadi pemimpin bukan sekadar duduk di singgasana, tapi juga menjaga kesejahteraan rakyat dan mempertahankan wilayah dari ancaman luar. Pada masa itu, Banten masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda. Tapi wilayah itu memiliki potensi besar, pelabuhan yang strategis, tanah yang subur, dan akses langsung ke perdagangan internasional. Sunan Gunung Jati melihat peluang, dan ia mengirim putranya, Hasanuddin, untuk menaklukkan Banten dan menjadikannya pusat penyebaran Islam. Perjalanan panjang itu bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan menuju takdir. Hasanuddin tidak hanya pergi untuk menaklukkan sebuah wilayah, tapi juga untuk membangun sebuah kerajaan baru. Sebuah kesultanan yang kelak akan menjadi kekuatan besar di Nusantara. Perjalanan seorang pemimpin tidak pernah mudah. Hasanuddin datang ke Banten bukan sebagai seorang penakluk biasa, tapi sebagai utusan Islam, pembawa perubahan. Namun, perubahan tidak selalu disambut dengan tangan terbuka. Di hadapannya berdiri kerajaan Sunda, yang telah berkuasa di Banten selama berabad-abad. Dan di belakangnya, ancaman yang lebih besar mulai mengintai. Hasanuddin mulai memahami betapa pentingnya Banten. Pelabuhannya dipenuhi pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, dan bahkan Tiongkok. Kekayaan Banten mengalir dari jalur perdagangan ini, tapi ada satu masalah besar. Penguasanya masih setia pada kerajaan Sunda yang belum sepenuhnya menerima Islam. Saat itu, kerajaan Sunda telah menjalin hubungan dengan Portugis, bangsa Eropa yang mulai menguasai perdagangan di Nusantara. Hasanuddin tahu, jika Portugis berhasil menancapkan kekuasaannya di Banten, Islam akan sulit berkembang di wilayah ini. Lebih buruk lagi, Cirebon dan Demak bisa terancam. Dia menghadapi dilema besar. Haruskah ia menunggu dan berdiplomasi, atau bertindak cepat dan merebut Banten dengan kekuatan? Namun, di tengah kebimbangannya, takdir memilihkan jalan untuknya. Sebuah peristiwa besar terjadi, yang akhirnya mengubah arah sejarah Banten selamanya. Sejarah selalu ditulis oleh mereka yang berani mengambil keputusan besar. Bagi Hasanuddin, saat itu telah tiba. Banten bukan lagi sekadar wilayah yang harus ditaklukkan, tetapi tanah yang harus ia bebaskan. Dari tangan kerajaan Sunda, dari bayang-bayang Portugis, dan dari masa lalu yang menolak perubahan. Dibantu oleh Cirebon dan Demak, Hasanuddin melancarkan serangan ke Banten. Benteng pertahanan Sunda dihancurkan, dan pasukannya memasuki kota. Tidak butuh waktu lama, kekuasaan kerajaan Sunda di Banten runtuh. Dan sejak hari itu, Banten bukan lagi bagian dari kerajaan Hindu-Buddha, tapi menjadi tanah Islam yang baru. Namun, memenangkan perang hanyalah awal dari perjalanan. Tugas Hasanuddin belum selesai. Ia harus membangun Banten dari awal. Dan lebih dari itu, ia harus melindungi kesultanan barunya dari ancaman yang lebih besar di masa depan. Tahun 1552, Maulana Hasanuddin resmi menjadi Sultan pertama Banten. Gelarnya bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual. Banten kini bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga pusat penyebaran Islam di ujung barat Jawa. Di bawah kepemimpinannya, Banten berkembang pesat. Kapal-kapal dagang dari Arab, Persia, dan India bersandar di pelabuhan. Banten menjadi bagian dari jaringan perdagangan Islam yang luas. Ekonomi tumbuh, Islam semakin kuat. Tapi di balik kemajuan ini, ada musuh baru yang mulai mengincar Banten. Di kejauhan, Belanda sedang bersiap. VOC mulai menancapkan kukunya di Batavia.
Dan mereka tahu, Banten adalah kunci untuk menguasai jalur perdagangan di Barat Jawa. Perjuangan Maulana Hasanuddin belum berakhir, justru baru dimulai. Kejayaan Banten tidak luput dari ancaman. Setelah bertahun-tahun membangun kesultanan yang kuat, Maulana Hasanuddin dihadapkan pada musuh baru yang lebih licik dan berbahaya. Bukan lagi kerajaan Hindu-Buddha, bukan Portugis, tapi bangsa Eropa lain yang datang dengan tipu daya dan keserakahan, Belanda. Pada akhir abad ke-16, Belanda mulai menguasai Batavia. Dari sana, mereka memperluas kekuasaannya dengan siasat dagang yang penuh intrik. VOC tidak sekadar berdagang, mereka ingin menguasai seluruh jalur rempah. Dan Banten, sebagai pelabuhan utama di Barat Jawa, menjadi target utama mereka. VOC datang dengan cara yang halus. Mereka menawarkan perjanjian dagang, membawa hadiah untuk Sultan, berjanji akan membantu Banten menjadi lebih makmur. Tapi Maulana Hasanuddin bukan pemimpin yang mudah diperdaya. Dia tahu, sekali Banten tunduk pada VOC, maka kesultanan ini hanya akan menjadi boneka Belanda. Pilihan sulit ada di depannya. Jika menolak VOC, Banten akan menghadapi tekanan ekonomi dan kemungkinan perang. Tapi jika menerima, kedaulatan Banten akan hancur. Di titik inilah, keputusan besar harus diambil. Dan Maulana Hasanuddin memilih untuk melawan. Dia tidak ingin Banten jatuh ke tangan penjajah. Perlawanan terhadap VOC dimulai. Meski itu berarti Banten harus menghadapi konflik berkepanjangan. Banten bertahan dengan gagah berani. Pasukan kesultanan menghadapi serangan VOC di darat dan laut. Namun, VOC bukan lawan yang mudah dikalahkan. Mereka punya senjata lebih modern, strategi lebih licik, dan waktu yang berpihak pada mereka. Di usia senjanya, Maulana Hasanuddin menyadari bahwa perjuangannya tidak bisa selesai dalam satu generasi. Ia telah membangun Banten sebagai kesultanan yang kuat, tapi tugas mempertahankannya akan jatuh ke tangan generasi berikutnya. Setiap pemimpin memiliki masanya. Setiap perjuangan akan menemui akhirnya. Maulana Hasanuddin telah menghabiskan hidupnya untuk membangun Banten, menjaga kemakmuran rakyatnya, dan mempertahankan kesultanan dari ancaman luar. Tapi waktu tak bisa dihentikan. Sang Sultan kini memasuki usia senja. Di usianya yang semakin menua, Maulana Hasanuddin mulai mempersiapkan generasi berikutnya. Ia mengajarkan ilmu kepemimpinan kepada putranya, Sultan Maulana Yusuf, agar Banten tetap berdiri kokoh setelah kepergiannya. Bagi Maulana Hasanuddin, Banten bukan hanya sekadar kesultanan. Ini adalah amanah, sebuah tanah yang harus dijaga, sebuah tempat di mana Islam harus terus berkembang. Dia sadar, VOC dan penjajah lainnya tidak akan berhenti berusaha merebut Nusantara. Tapi selama rakyatnya tetap berpegang teguh pada agama dan persatuan, Banten tidak akan mudah ditaklukkan. Salah satu peninggalan terbesarnya adalah Masjid Agung Banten, sebuah simbol kejayaan Islam, tempat berkumpulnya para ulama, dan pusat peradaban baru yang ia bangun dengan penuh pengorbanan. Tahun 1570, Maulana Hasanuddin menghembuskan napas terakhirnya. Kesedihan menyelimuti Banten, tapi warisan yang ia tinggalkan tidak akan pernah hilang. Kesultanan yang ia bangun terus berkembang. Putranya melanjutkan perjuangan, dan nama Maulana Hasanuddin tetap dikenang sebagai sultan pertama yang membawa kejayaan bagi Banten. Hingga hari ini, namanya tetap hidup dalam sejarah. Banten yang ia bangun menjadi salah satu pusat perdagangan dan penyebaran Islam terbesar di Nusantara. Dan bagi mereka yang mengenangnya, Maulana Hasanuddin bukan hanya seorang raja, tetapi seorang pejuang, seorang ulama, dan seorang pemimpin sejati. Begitulah kisah Maulana Hasanuddin, seorang sultan, seorang ulama, dan seorang pejuang yang tak hanya membangun Banten, tapi juga mempertahankan kejayaannya dari ancaman besar. Perjuangannya mungkin telah usai, tapi semangatnya tetap hidup hingga hari ini. Tanpa beliau, mungkin Banten tak akan menjadi seperti sekarang. Kisahnya adalah bukti bahwa keberanian, kecerdasan, dan keyakinan bisa mengubah sejarah. Dan sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa meneruskan semangat perjuangan seperti beliau? Kalau kamu terinspirasi dengan kisah ini, jangan lupa like video ini, subscribe untuk cerita sejarah lainnya, dan tulis di kolom komentar, siapa tokoh sejarah selanjutnya yang ingin kamu ketahui? Karena masih banyak kisah luar biasa yang belum terungkap, dan kita akan membahasnya bersama. Terima kasih sudah menonton.